Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman dan para pemuda yang berada di sekitaran Kecamatan Woloh maupun di Kabupaten Kolaka secara luas. Jadi pada malam ini perdana kita akan publish sedikit terkait komunitas yang kami buat di salah satu desa Toloe Pondrewaru. Jadi komunitas yang kita beri nama ini adalah Pondre Creative Home. Jadi kenapa kita memberi nama Pondre Creative Home? Pertama, kita mengambil asal kita semua dalam satu tim ini, yaitu di desa Toloe Pondrewaru. Dan kemudian yang tahap berikutnya yang kami buat lagi adalah rumah atau kedai warkop dan tersedia wifi. Ini adalah salah satu terobosan yang kita buat, dan ada beberapa menu yang kita sajikan dalam kedai ini, yaitu termasuk aneka macam gorengan dan minuman. Jadi nanti kita akan melakukan identifikasi beberapa pemuda di wilayah kami untuk dijadikan sebagai barista. Ini yang agak jadi kendala untuk di kalangan pedesaan, karena untuk melihat potensi yang bisa merancang menjadi sebuah kopi yang bernilai original. Nah, ini yang agak kami membuat kesulitan, karena kami akan melakukan proses training beberapa pemuda untuk menjadi seorang barista yang profesional dalam merancik sebuah kopi yang bernilai. Nah, ini yang agak kesulitan. Dan kemudian kenapa kita tertarik di dunia kopi juga? Ini adalah salah satu potensi di wilayah kami yang justru jarang oleh petani dikembangkan. Nah, ini akan menjadi sebuah tren baru. Sekarang sudah yang dikembangkan di kalangan petani di pedesaan atau di lingkungan kami itu adalah kakao dan sawah, atau budidaya perkebunan. Jadi itu salah satunya, dan yang justru yang tidak terlalu dilirik oleh petani padahal memiliki potensi dan berada di dataran tinggi, itu adalah sejenis kopi. Jadi kami juga akan berinovasi membuat kebun kopi tersendiri agar kita bisa mengangkat sebuah cita rasa yang ada di lingkungan di sini. Ini akan menjadi tren baru khususnya di Kabupaten Kolaka, karena belum ada Kabupaten Kolaka ini memproduksi sendiri kopi menjadi suatu tren dan bisa menjadi ciri khas. Kita bisa mengambil contoh semacam kopi dari Entrekan, Kalosi, itu semua sudah bernilai dan menjadi nilai ekonomi petani semakin meningkat karena produknya diangkat keluar, diekspor keluar. Dan ini yang membuat kami terinspirasi. Kenapa kami memilih komunitas ini berada di kampung, berada di pedesaan? Karena banyak hal yang bisa kita eksplor di dunia luar. Semua potensi berada di desa, dan ini yang jarang dilirik oleh beberapa elemen masyarakat maupun pemuda. Justru pemuda berbondong-bondong ke kota untuk memiliki gaya hidup yang glamor, gaya hidup yang serba instan. Nah, kami komunitas ini Creative Home tertarik berada di sekitar pedesaan. Ya, oke. Jadi kenapa komunitas kami yang dibentuk di pedesaan tidak mengarah di perkotaan? Karena di desa inilah kami tinggal, dan kami berada di suatu desa yang sangat aman, tentram, dan damai. Jadi ada beberapa hal yang bisa diangkat potensi di desa kami. Dan
salah satu yang akan kami angkat lagi adalah potensi kopi. Nah, ini yang akan kita angkat dan akan kupas lebih jauh dan akan berinovasi, di mana kopi ini bukan hanya dijual keluar, akan tetapi kita buat menjadi suatu olahan yang bisa siap saji di pecinta kopi. Dan hampir semua elemen masyarakat menikmati kopi. Dan ini yang membuat kami justru tertarik ke situ. Dan sebenarnya kita akan membuat plan berikutnya, dan ini agak kesulitan kami ke depannya nanti, karena untuk terkait dalam hal pengelolaan, dan ini akan kami lalui di mana kesulitan-kesulitan itu, dan tapi tidak memutus semangat kami untuk tetap optimis dalam berinovasi, khususnya di lingkungan kami atau di desa kami tercinta. Dan kemudian salah satu potensi yang bisa kita angkat di desa ini adalah dunia perkebunan, dalam hal ini pengolahan kakao. Dan kakao ini semacam tren dari tahun 90 hingga sekarang. Namun sekarang ada kekendoran di kalangan petani karena terkait masalah harga dan beberapa kendala-kendala yang lain. Dan ini adalah target kami berikutnya setelah kopi ini sukses menjadi tren khusus di desa kami, agar bisa berdampingan dengan komoditi yang lain dan bisa menjadi income bagi para petani. Dan ini adalah suatu yang menjadi tren baru, dan kami akan optimis di 2025 atau 2023, 3 tahun ke depan, para petani sudah tertarik untuk membudidayakan kopi di antara kebun cengkehnya atau di antara sela-sela kebun cengkehnya. Dan ini juga tidak akan menjadi tanaman pengganggu di salah satu komoditas itu. Jadi mungkin ada beberapa tahapan-tahapan yang akan saya jelaskan, atau bidang-bidang usaha apa yang akan kami geluti di komunitas ini, dan akan berinovasi program-program apa saja nanti akan kita inovasikan di komunitas kami ini. Ya, jadi itu tadi pembahasan terkait beberapa yang akan kita buat di berikutnya, program berikutnya. Sebenarnya ada beberapa komunitas kami yang akan dilaksanakan, atau kegiatan-kegiatan yang akan dibuat di komunitas kami. Mungkin yang akan sejalan itu seiring dengan waktu terkait tentang budidaya kopi sehingga diolah menjadi produk di desa kami. Kami juga akan merencanakan di kelompok usaha bersama tadi yang dibimbing oleh komunitas kami, yaitu pengolahan sabuk kelapa. Kenapa saya tertarik di sabuk kelapa juga? Karena saya melihat salah satu limbah di kalangan petani atau keluarga-keluarga kami di masyarakat di desa kami, di mana limbah sabuk kelapa itu hanya dibuang menjadi sampah yang tidak bernilai. Di situ muncul di komunitas kami muncul pemikiran, bagaimana sih limbah ini bisa diolah menjadi suatu olahan yang bernilai atau bernilai ekonomi tambah di masyarakat. Nah, jadi konsep pengolahan kelapa ini kita akan membangun relasi, membangun kemitraan di beberapa stakeholder yang memiliki kepentingan di khususnya dari pengelolaan kelapa, baik dari sabuknya, tempurungnya, maupun kopranya. Nah, ini target berikutnya kita akan laksanakan di komunitas kami, sehingga akan menjadi sebuah terobosan juga di kalangan masyarakat lingkungan kami. Dan ini sudah menjadi salah satu bernilai ketika kami sudah sukses, dan kami yakin bahwa beberapa kendala akan kami hadapi di masyarakat, dan itu menjadi sebuah tantangan yang membuat kami justru akan semakin semangat. Dan itu seiring dengan waktu yang berjalan, kami punya
beberapa tim yang akan kami rekrut terus-menerus sehingga di desa kami menjadi pemuda yang penuh kreatif, bukan hanya mengharap suatu bidang jenis usaha maupun suatu pekerjaan, akan tetapi bisa memberi pekerjaan ke orang yang banyak. Dan ini akan kita bangun perkumpulan yang positif. Dan di kedai inilah kita bangun tempat, dan alhamdulillah bulan ini jaringan internet sudah masuk di desa kami, sehingga itu salah satu membuat kami semakin optimis untuk berinovasi, karena salah satu sarana yang bisa menunjang kami dalam membuat inovasi atau terobosan-terobosan adalah informasi. Dan ini yang bernilai positif sangat baik bagi komunitas kami, karena di mana komunitas ini butuh informasi luar, butuh wawasan yang sangat banyak, terutama dalam hal tantangan-tantangan yang akan dihadapi dalam beberapa program yang akan dibentuk. Yang pertama yang kita sudah buat adalah di kelompok usaha bersama ini ada beberapa elemen yang sudah berjalan. Yang pertama ada pembibitan, ada pengolahan kompos, dan ini di komunitas ini sudah terbentuk kompos. Dan alhamdulillah kami bisa dikatakan sudah sukses dalam memproduksi kompos yang kami dampingi di kelompok usaha bersama itu. Sudah mampu memproduksi 10 ton per bulan. Ini luar biasa. Dan kami membangun kemitraan atau relasi atau pasar di desa kami juga. Karena di desa kami ini sudah masuk pertambangan, dan ini mengangkat pasar bagi pemuda dan para petani yang alhamdulillah tidak bekerja di tambang tapi punya penghasilan atau income dari memproduksi kompos. Dan kami latih mereka membuat kompos, kami bimbing mereka, dan sehingga menjadi sebuah tren. Dan kami sudah membuat produk kompos di desa kami. Kami masih ada beberapa kendala untuk mengenai legalitas. Saya harap yang menonton video ini ataupun stakeholder yang punya kepentingan bisa memberikan ruang kepada kami yang sudah memiliki produk, akan tetapi kami belum memiliki hak paten sepenuhnya. Oke. Jadi ada beberapa konsep yang akan kami buat lagi. Sebenarnya di komunitas kami ini sangat banyak potensi yang bisa kita angkat. Dan ini sesuatu yang sebenarnya akan kami publish ke luar. Namun ini akan menjadi sebuah surprise ke beberapa kalangan masyarakat di lingkungan kami. Ternyata di desa ini ada sekelompok pemuda yang betul-betul ingin berinovasi, khususnya ingin meluangkan waktunya untuk berbagi informasi dan berbagi ilmu dan berbagi income. Artinya di komunitas ini punya berbagai macam elemen usaha yang bisa dibuat. Misalnya nanti kita akan buat terobosan juga. Kelompok usaha bersama sudah berjalan dan sudah memiliki brand dan sudah berhasil, akan kami lempar ke beberapa pemuda yang betul-betul bisa punya kompeten di situ. Dan juga nanti kita akan melirik potensi di kalangan masyarakat, khususnya para kaum wanita, di mana kaum wanita ini justru kalau kita lihat di pedesaan ada beberapa sekelompok wanita atau ibu-ibu rumah tangga hanya duduk nongkrong di sore hari bersenda gurau maupun ya bercerita, tidak bernilai, artinya tidak menghasilkan sesuatu yang bisa menyambung hidupnya. Dan ini akan menjadi akan menjadi sebuah kendala ketika mereka hanya memberikan kebiasaan seperti itu saja. Dan ini kita punya terobosan juga di beberapa ibu-ibu. Kita akan buatkan program, ya artinya kita akan cari inovasi yang bisa berkaitan dengan usaha dengan di bidang perempuan ini. Khususnya misalnya di komunitas kami juga ada sekelompok pemuda, kita akan ajari di mana perempuan dan laki-laki ini bisa ikut training
atau kursus jahit menjahit. Karena di komunitas ini juga beragam, ada beberapa sekelompok orang yang di komunitas ini yang memiliki potensi yang bisa diangkat di luar dan bernilai. Jadi kedepannya bukan hanya jahit menjahit, tapi kita akan berinovasi juga bagaimana ibu-ibu ini memanfaatkan pekarangannya. Misalnya kita ajari mereka untuk melakukan tanam sayur di sekitar rumah mereka. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Mereka tidak mengharap lagi membeli misalnya sayur dari mas-mas yang selalu dari kota masuk ke desa. Sekarang kan kebalik lagi. Sekarang itu kalau kita lihat kehidupan sekarang, sayur yang akan masuk di desa, bukan lagi sayur yang masuk ke kota. Dan ini sudah menjadi suatu kebiasaan yang sangat buruk sebenarnya, karena di desa itu amat sangat banyak potensi yang bisa diangkat dan dikembangkan. Jadi sebenarnya saya akan bahas satu persatu lebih terinci di beberapa tahap atau video berikutnya. Jadi kami akan membahas ataupun akan kita lakukan praktek sesuai permintaan teman-teman. Misalnya kita akan terfokus di pengolahan kompos. Nanti kita akan buatkan video dari awal sampai akhir pengemasan, sampai kita aplikasikan di kebun sesuai teman-teman akan request. Ya, dari itu ya kami berharap semua teman-teman yang menonton video kami ini ataupun stakeholder yang terkait bisa merangkul komunitas kami, memberikan ruang komunitas kami. Khususnya kami masih terbatas dalam hal fasilitas yang kami sampaikan tadi. Ya, terutama sekarang ini ya kami fasilitas syuting hari ini kita masih menggunakan gadget, belum secara profesional. Dan kami berharap teman-teman yang melihat ataupun teman-teman yang berkeinginan berinvestasi ataupun memberikan ruang kami untuk lebih profesional lagi. Ya, salah satu itu dukung channel kami ini untuk selalu berkembang. Ya, jangan lupa di-subscribe dan kita akan membuat terobosan-terobosan baru sesuai permintaan teman-teman. Dan saya akan jelaskan lebih terinci sesuai komentar teman-teman nanti di videonya. Jadi hari ini atau kesempatan ini mungkin saya tidak perlu panjang lebar lagi menjelaskan tujuan dan beberapa elemen kelompok yang tergabung dalam komunitas ini. Kalau teman-teman semakin penasaran atau semakin keinginan tahunya besar tentang komunitas ini, ya kami berharap bisa berkunjung langsung ke tempat kami. Ya, karena walaupun kondisi sekarang pandemi atau COVID-19 ini semakin terus menyebar luas ke beberapa wilayah, kami juga turut prihatin karena ini juga menjadi suatu kendala di masyarakat dan itu sangat berpengaruh besar untuk ekonomi kita. Sehingga kami punya inovasi bagaimana kita berinspirasi bisa menghasilkan di rumah saja. Artinya ini akan menjadi sebuah terobosan di mana kelompok atau komunitas ini bukan hanya tinggal di rumah, tetapi juga kita punya inovasi yang bisa mengangkat suatu ekonomi masyarakat yang bernilai. Ya, mungkin duduk ngumpul, tetap mengutamakan yang namanya safety, bisa terus berinovasi. Artinya kita tinggal di rumah, bukan hanya tinggal di rumah, tetapi tinggal di rumah juga harus mendapatkan income, minimal informasi tetap harus disebarluaskan. Jadi salah satu cara kita menyampaikan informasi itu bisa melalui media sosial maupun hal-hal yang lain. Kalau teman-teman ingin tahu atau berkunjung langsung ke tempat kami di Desa Toloyo Pondawaru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, teman-teman bisa berkunjung di tempat komunitas kami atau di sekret kami di Dusun 2 atau dekat Tugu Monas. Pemuda sering sebut area Kecamatan Wolo ini sering sebut Tugu Monas Ponre. Ini kita akan angkat juga filosofi. Nanti filosofi Ponre, sejarah Ponre kita akan kupas lebih jauh. Kalau rasa keinginan tahu teman-teman, kenapa kita beri nama channel kami Ponre Creative Home? Kenapa harus ada nama desa yang diangkat? Karena desa ini mengandung sebuah sejarah yang sangat besar buat leluhur kami atau petua-petua kami yang sudah meninggalkan kami, dan kita hanya menikmati hasil perjuangan mereka. Hari ini kita berbicara
jangan mengharap di desa kalian, tapi kita berharap bisa memberi untuk desa kita. Hari ini kita berbicara itu, apa yang kami bisa berikan untuk desa kita. Orang tua sudah memberikan sejarah bagaimana masuk di desa ini, punya inovasi dan punya rasa sosial tinggi untuk bagaimana anak cucunya menikmati. Jadi kami juga mengangkat komunitas Creative Home ini terinspirasi dari para petua-petua kami atau orang-orang tua kami yang telah tiada yang membangun wilayah kami. Jadi saya sebagai pemuda dan tim kreatif dari komunitas kami terinspirasi dari situ. Jadi mungkin sampai di sini video ataupun segmen hari ini. Pada malam ini kita akan mengupas lebih jauh lagi komunitas kelompok usaha bersama tadi di bidang usahanya apa-apa saja, ataupun kopi, kakao, atau komoditi yang lain lah. Kita bisa angkat lebih luas. Kalau teman-teman ataupun siapapun yang menonton, stakeholder yang terkait, kita akan sebarluaskan video ini secara menyeluruh bahwa ada komunitas di Ponre butuh support dan butuh perhatian. Tapi kami harapkan minimal dukung channel kami untuk menyebarkan informasi ini, sebarluaskan, biar pemangku kepentingan informasi ini tersampaikan. Ternyata di desa ini masih memiliki potensi, bukan hanya potensi perkebunan yang sangat luas, akan tetapi potensi pertambangan. Ya, ini juga akan membuat teman-teman, kita akan kupas segmen berikutnya terkait pertambangan dan pemuda. Bagaimana pemuda dan pertambangan ini bisa sinkron. Bukan hanya tambang ini mengupas keuntungan, tapi tidak memperhatikan generasi pemuda yang ada di sini. Kita akan kupas di segmen berikutnya dengan melibatkan mungkin beberapa tokoh pemuda. Kita ajak diskusi. Ya, mungkin nanti kita akan membuat semacam diskusi kecil. Ya, mungkin itu saja dari saya pribadi dan tim kreatif. Nanti kita akan sebarluaskan informasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.